Halo Rek, aku Rangderjo. Siang ini aku lagi ada di Plaza Surabaya atau yang kita kenal dengan Delta Plaza. Salah satu mall lawas yang ada di Surabaya, Rek, yang katanya itu angker ya. Nah, nanti kita buktikan dan kita lihat bagaimana situasi dan kondisi yang ada di dalam Plaza Surabaya di tahun 2024 ini. Aku sekarang ada di parkiran, Rek. Jadi di sana bisa dilihat ada monumen kapal selam dari Surabaya. Terus ini parkirannya luas sekali seperti ini. Itu ada gedung atau apa ya, lupa aku namanya. Terus di sana Delta Plazanya, habis itu ya itu kayak ada bangunan lawas ya. Katanya di sini dulu itu angker ya. Terus di sana bisa kelihatan Grand City ya. Karena ini masih tetanggaan gitulah. Nanti kita mulai dari parkiran menuju ke mallnya dan kita keliling ke sana. Di konsep parkirannya ini memang outdoor seperti ini ya. Jadi kalau yang lagi hujan nggak bawa payung ini harus siap-siap Rek. Tapi juga ada yang indoor ya, naik ke atas parkirannya. Nah, ini Delta Plaza yang ada di sebelahnya situ ya, sudah semakin modern ya untuk tampilannya sendiri ya, meskipun nggak terlalu besar juga untuk mallnya. Kalau ini parkiran motor untuk yang pergi ke Monumen Kapal Selam sama Delta juga bisa ya, punya Delta Plaza sih ini kalau parkiran motornya. Nah, di depan lobi pintu masuk ini itu juga parkiran mobil tapi VIP kayaknya ya. Nah, ini bisa dilihat ya, lantainya ini jadul banget, masih dipertahankan. Ini karena lagi Imlek, ini aku masuk lewat pintu utama dan masuk ke Delta Plaza Surabaya. Ini kita sekarang ada di lobi pintu utama ya, suasananya seperti ini. Ini ada concierge, terus sebelahnya ini ada Starbucks juga. Karena lagi Imlek, makanya temanya Chinese. Jadi suasana di Delta hari ini tuh rame banget karena memang hari Minggu ya. Di lantai satu ini tuh toko atau standnya tuh kecil-kecil ya, seperti ini, mirip kayak di Royal Plaza ataupun di Cito. Nah, ngomongin lantainya sama seperti di depan, di dalam ini juga nuansa jadulnya kerasa banget ya. Jadi ini model-model lantai marmer zaman dulu lah. Ini campur baur, mulai dari pameran untuk furniture, outlet kopi, makanan, dan lain sebagainya. Sebelum aku masuk ke dalam, aku keluar sebentar ya. Jadi ini ada lorong yang bisa nyambung ke mall sebelah ya. Dan di sini tuh ada outlet-outlet kecil yang jualan seperti ini ya, jadi UMKM kayak gitulah. Makanannya itu enak-enak. Nah, ini dia, ini food court yang tradisional ya, tapi masakannya tuh enak-enak ya. Dan kalau lewat ke sini, nah ini yang katanya agak angker juga ya, kalau malam terutama karena memang gelap. Ini outlet-outletnya kalau di dalam yang outlet makanan tradisional ya, rame juga loh, karena memang ya makanannya enak-enak di sini kayak gitu. Nah, ini ada kacanya ya, apalagi kalau malam kelihatan serem ini. Jadi nyambungnya ke WTC, namanya dulu, nggak tahu sekarang apa ya. Itu intinya tempat jual beli handphone. Langsung kita balik aja masuk ke dalam mall ya. Ini bisa dilihat mallnya itu ada lantai 1, 2, 3, 4, dan 5. Mallnya itu bisa dibilang nggak besar ya atau kecil, jadi nggak capek sebenarnya. Cuman memang karena mall lawas ya, jadi space atau ruangnya tuh kayak dempet-dempet gitu loh, jadi kelihatan padat, makanya kelihatan kayak rumit gitu loh Rek. Jadi salah satu ciri khas dari Plaza Surabaya ini adalah ada tulisan Honocoroko ya. Ini kayaknya dari dulu ada ya, kayak nggak pernah dirubah. Terus interiornya juga jadul banget tapi malah etnik gitu loh modelnya. Nah, ini sampai lantai 5, di atas seperti itu ada eskalator dan juga liftnya. Ini ada yang jual-jual baju muslim di bagian tengah-tengah seperti ini ya. Ada KFC yang tadi sebelahan sama lorong. Terus di sini juga ada Superindo. Nah, yang capek bisa naik lift atau juga eskalator masuk ke Food Street. Ini ada juga toko emas Wahyu. Jadi di sini tenannya banyak ya. Gokana, ramen ada, Hokpen ada, ini ada Gramedia ya, agak campur. Jamu juga ada Rek. Terus di sana ada yang juga jual baju, rada random sih. Salon juga ada, padahal food corner, nah, ATM center kalau buat ambil uang ya. Ini mapan, ini ada Bifit, alat olahraga. Ini kayak lagi ada festival ya, jadi ada street food juga banyak seperti ini. Miniso juga ada yang mau beli-beli boneka. Jadi ini lift barang ya, dikasih cutting stiker kayak pintu ya. Setelah kita muter, kita balik lagi ke
lobi utama ya, yang di depannya ini ada bazarnya Matahari. Ini ada restoran lagi di sini, Aroma Makassar, yang suka makanan Makassar. Pintu keluar yang sebelah sini itu ada The Kos. Kalau dulu bukan The Kos sih, kalau dulu itu Istana Mie kalau nggak salah. Sebelahnya Penyetan Cok ini nggak berubah, kayaknya dari dulu Penyetan Cok ya. Terus ini ada McDonald juga ya. Lalu sebelahnya ada Yoshinoya. Nah, kita naik aja langsung ke lantai 2. Ya, ini ciri khas dari eskalatornya, ada bunga-bunga di bagian tengah ini nggak berubah ya. Dan ini pemandangan dari eskalator ya, bisa dilihat. Nah, jadul banget sih, atasnya juga seperti ini ya. Outlet untuk jual kacamata. Ini lama nih, jualan baju kota jeans masih ada sampai sekarang, keren. Baju Simplicity, jual jam. Ini ada yang jual tas. Di sebelah sana kayak Miniso, Smell Out. Di lantai 2 ini tuh ada kayak semacam hall ya. Ini kayaknya buat kalau ngadakan acara-acara, event-event yang ada panggungnya di sini. Ini ada kursi-kursinya juga soalnya. Lama nggak pulang ke Surabaya, jalan-jalan sampai sini ya. Ini ada Toys Kingdom, jualan mainan. Wah, ini luas banget sih. Ini nggak tahu dulu bekasnya apa ya. Kalau di sini ada Azadware, sebelahnya Jeko. Ini Cincau Station, ada Haspapis, lalu ATM Center dari BCA. Sport Station, langsung lurus ke sana aja ya. Pok-pok, terus ada stand makanan yang kecil-kecil bagian tengah ya. Wah, rujak cingur iki khas Surabaya. AW ada beberapa toko-toko yang tutup ya, tapi nggak sebanyak kayak di situ. Ini di bagian tengah ini jual-jual snack-snack ya, gelato. Yang di sebelah sini nih jual baju. Wah, ada Solaria juga ya, tapi Solaria ini kecil ya. Lucu. Oh, enggak sih, gede sih sampai sebelah sana. Nah, ini jual baju lagi. Toko sepatu RSH. Terus di sana Matahari ya. Aku nggak masuk lah, ngapain. Naik ke lantai 3. Nah, selain itu ciri khasnya juga ada gambar wayang-wayang kayak gini, lah lihatan lah marmerane loh, jadul kayak zaman dulu, warna krem kayak gitu. Nah, di sini juga sama ya. Untuk outletnya tuh secara keseluruhan ukurannya kecil-kecil, dan karena space di Delta Plaza atau Plaza Surabaya ini nggak begitu besar, jadi kesannya kayak masuk labirin atau mes gitu loh. Ini Guardian kalau cari obat-obatan atau kecantikan. Top shop ini lawas, Rek. Nah, ini stand-stand kecil-kecil jual mainan ya kebanyakan. Mana mainan, sana mainan. Ini juga ada permainan, bukan mainan. Nah, ini permainan, main pasir-pasiran buat anak kecil. Ini jual mainan lagi, wah jual seram lagi. Bahaya anak kemarin lagi. Oh iya, ternyata di sebelah sana ini ada Mr. DIY. Di sekitaran Mr. DIY ini banyak outlet-outlet yang tutup ya, Rek, ya di sini. Makanya dipakai untuk ini penyewaan mobil, motor, mainan. Jadi biar leluasa kalau main kendaraan mainan seperti ini ya, mobil remote, sepeda remote ini, karena nggak banyak toko, jadi nggak ramai hiruk pikuk ya. Ini mungkin dulu kalau kaca-kaca gini biasanya ya, terutama itu bekasnya ini salon-salon biasanya harusnya. Fun World ya, jadi yang di luar-luar ini tadi itu permainannya dari Fun World, kayak yang di kemarin Sun City Plaza Sidoarjo. Bu Cherry ini outlet jual sepatu. Ini kursinya juga jadul ya, sampai kelihatan sobek-sobek kayak gitu. Ini ada kaca, bisa ngelihat ya. Jadi interiornya tuh bener-bener kental kejadulannya. Jual furniture Selma. Terus Hacienda, ya Allah, Hacienda. Naik ke lantai 4. Sampai lantai 4 kita disambut Matahari dan juga time zone. Ini time zone-nya sih dari dulu sudah ada ya, dan memang posisinya di sebelahnya Matahari. Terus kita kemana ya? Ke sana dulu aja wis. Belum ke sana, kita naik tangga ke dulu tempatnya bioskop. Banget ya, dulu kalau mau nonton bioskop ini naik ke tangga sini. Mungkin masih ada bioskopnya ya. Oh, ternyata ini yang dimaksud Mbak Pur ya. Jadi food court-nya ini sudah berubah ya, nggak serem lagi kayak dulu ya. Bener janjinan. Jadi wapi ya. Wih, kita kelilingi bentar ya. Jadi di sini standnya banyak. Burger ada, burger up to go. Kursi-kursinya warna kuning, terus model marmer, ada yang warnanya juga krem ya. Cukup nyaman menurutku. Ada ini eskalatornya juga di sana. Ayam goreng, Hungry Tomoko, hot plate, candi, nasi goreng tip top. Terus ada live musiknya juga ya. Jadi bisa dilihat itu ya. Food court
Lantai 5 Surabaya Plaza. Wah, dulu ini serem, nggak ketulungan ya. Di atas masih ada, Rek. Kita nanti coba ya, naiknya dari mana. Apa lagi nih ya? Ada toilet juga kalau pengen pipis. Oke nih, bakmi gili tip top, mie wan, nasi uduk. Ini ada apa? Tangga buat naik ke atas ya. Jadi kayaknya bisa melihat view atau pemandangan dari pusat kota Surabaya ya. Oh sorry berisik ya, ada yang nyanyi soalnya. Suasananya seperti ini, wah enak banget ini ya. Kursinya udah empuk gini ya, model sofa. Bisa lihat di bawah, terus bisa lihat ke bawah gedung ini ya. Wah. Oke, keren. Ada juga yang duduk kayak di kursi kafe seperti ini ya. Jadi bisa santai duduk kayak gini sambil lihat live musik yang ada di bawahnya seperti ini, Rek. Tangganya selain yang sebelah sana bisa turun sebelah sini ya. Lanjut lagi di bawah, ini ada gedenya Simbok, penyetan cuk. Nah, penyetan cuk di bawah ada, di atas juga ada. Rumah soto host. Terus grill dish, bebek semangat lah, habis nyoba bebek semangat. Stick mun, Mbok Diro, it's chicken ini kok mana yang rame ini apa gitu? Oh, stick mun ya, stick mun. Ada wastafel juga buat cuci tangan. Terus apa nih? Mie pedas. Oh, mie. Oh ini udah pernah makan ini. Tongji, bambu sama urin. Ternyata juga sudah ada liftnya ya. Baru ngerti aku. Nah ini ada es teh. Ini bioskopnya masih ada ya, tapi dia sudah Cinema XX1 ya, kawan 21 ya. Terus kita turun lagi aja ya. Jadi ini kebanyakan salon-salon ya. Ini perawatan rambut, kuku, kayak mbak-mbak ini. Terus ada barbershop. Kalau mau pijet bisa di sini. Nah ini alhamdulillah ada Masjid As-Salam. Apa dulu ada tapi aku nggak tahu ya. Sebelahnya ini masih satu kompleks salon ya. Ini Johnny Andrean School and Training. Ada Ricis Factory Mixu. Jadi ini lebih ke arah food court juga ya sebelah sini. Kalau mari nyalon di krimbat terus kena masakan, ya ambu kabeh rambutnya iki. Nah, sini aku masuk ke time zone ya. Ini Bopol. Time zone-nya ini besar ya dan padang jinglang. Jadi enak lihatnya. Kita lanjut ke arah yang sebelah sana ya. Jadi kalau lihat di sebelah sana itu kan sudah mentok ya. Mentok, nggak ada tempat untuk jalan lagi. Karena memang sepertinya udah mentok aja bangunannya sampai sini. Jadi tinggal di eskalator ini ternyata juga mengarah ke rantai 5 yang food court tadi. Yang tadi aku bilang ada eskalatornya. Kita lihat situasi yang ada di ini aja wis, di bawah dari lantai 4 ini ya, Red. Jadi itu Rek, yang bisa aku sampaikan mengenai jalan-jalan di Plaza Surabaya atau Delta Plaza di tahun 2024. Jadi kita udah menghabiskan jarak 2,2 kilo dalam waktu 37 menit aja ya untuk mengelilingi plaza atau mall ini Rek. Dan menurutku sekarang sudah semakin bagus ya, artinya sudah nggak terkesan horor atau angker lagi ya. Karena sudah banyak perbaikan terutama dari segi food court-nya, meskipun bangunannya interior itu sebagian besar juga masih dipertahankan keklasikan atau kejadulannya ya. Jadi mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.